Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2081 kembali ke rumah musuh rakyat kuno. Setelah beberapa saat terbang bersama ketiga kerabat Dewi Kehidupan, Minos tiba di suatu daerah di Albano yang siapapun yang mengetahui daerah tersebut akan menghindarinya dengan cara apapun. Sesampainya di tempat yang diselimuti kabut gelap ini, Minos memimpin kelompoknya sementara tiga sage tingkat tinggi mengikuti di belakangnya dengan ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa tempat ini tidak normal. Tempat apa ini, Yang Mulia? Tanya satu-satunya pria yang ada di sana selain Minos. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Ya, saat aku menjadi kaisar spiritual, aku datang ke sini bersama Abi. Kami beruntung bisa selamat dari apa yang ada di tempat ini. Minos berkata sambil melihat menembus kabut, memandang ke arah ngarai tempat dia dan istri pertamanya berhenti sejak lama untuk melihat tempat di mana sebuah altar berdiri di dasar ngarai. Kaisar rohani, kedua wanita itu menatap Minos dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa dia berani datang ke tempat ini ketika dia sangat lemah. Mereka adalah sage tingkat tinggi, tetapi mereka masih merasakan energi yang mengancam datang dari tempat yang mereka tuju. Bagaimana Minos bisa datang ke sini padahal dia baru berada di tahap ketujuh? Tidak heran dia begitu kuat. Dia mempunyai kemauan yang gila. Dia bersedia melakukan apapun untuk tumbuh. Sage yang menanyakan pemikiran ini. Pokoknya, ayo pergi lebih cepat. Sepertinya seorang kenalan lama sedang menunggu kita. Dia berkata sambil mempercepat langkahnya dan segera mencapai ngarai. Dari sana dia bisa melihat ke area yang tertutup kabut di mana terdapat sebuah altar di dasar ngarai, di area tanah merah itu. Ketika mereka bertiga sampai di Minos, mereka segera melihat seorang lelaki tua berdiri di samping altar, sedang menggali sesuatu yang tampak seperti kuburan. Dia berpakaian serba putih, tapi pakaiannya kotor karena tanah merah. Menurut Minos, ini bukanlah tanah melainkan darah. Kemudian, mereka semua mendengar suara lelaki tua berbaju putih memanggil mereka saat mereka masih berada ratusan meter jauhnya. Turun dari sana, bantu aku menggali. Sebuah suara yang dalam berkata sebelum dia berhenti dan melihat ke atas, merasakan fluktuasi yang familiar. Anda, tiba-tiba, orang yang sadar kutukan di daerah ini teringat akan pemuda yang melarikan diri darinya beberapa dekade lalu. Wajahnya berkerut, membuat penampilannya yang sudah jelek menjadi semakin buruk. Dia memiliki wajah yang seolah-olah merupakan gabungan dari beberapa bagian wajah manusia yang berbeda. Satu mata berwarna hitam, yang lain merah, hidung tidak proporsional berwarna oranye putih, pipi kanan berwarna putih, dan pipi kiri berwarna hitam. Sedangkan bagian kanan bibirnya membeku dalam posisi tersenyum dan bagian kirinya dalam posisi marah. Separuh dahinya terpotong, dan separuh lainnya memiliki pembuluh darah yang terlihat di kulit, dengan keringat menetes dari pori-pori. Selain itu, mereka dapat melihat jahitan yang menghubungkan setiap bagian wajah orang tersebut, yang menandakan bahwa seseorang telah melakukannya. Kamu bajingan! Kamu akhirnya kembali! Kutukan tempat ini menjerit saat energi di sekitarnya mulai bergejolak, menjadi overdrive saat level 70-nya naik dengan cepat. Langsung membuat tiga orang di belakang Minos merasa bahwa ini akan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Sial, demigod level 99. Pria itu berteriak sambil berkeringat dingin. Minos melompat turun dari tebing, dengan cepat berdiri di depan kutukan tempat ini dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kamu mengingatku, tapi hari ini akan berbeda dari dulu. Aku sudah banyak berubah sejak saat itu. Orang tua itu memandang Minos dari atas ke bawah dan menyadari bahwa ini tidak bohong. Kamu sangat berbeda, kamu bahkan sudah mencapai level 90. Bakatmu lebih baik dari yang aku kira, bocah. Tapi menurutmu cukupkah kamu datang ke sini dan menggodaku? Hari ini, aku akan melakukan apa seharusnya aku melakukannya beberapa dekade yang lalu. Minos memamerkan giginya pada makhluk itu sambil menstimulasi energi kacau yang telah dia curi dari tulang raksasa kerajaan tata ruang. Beberapa dekade yang lalu, tulang-tulang itu telah mengusir kutukan dari tempat seperti itu. Sekarang, menghadapi makhluk ini, dia ingin melihat apakah itu akan berhasil padanya. Dan memang, itu berhasil. Saat dia melakukannya, kutukan tempat ini mengubah ekspresinya saat dia melompat mundur beberapa meter, merasa terancam oleh Minos. Energi itu. Dasar bajingan, kamu berani menyerap kekuatan benda itu? Dia membuka mulutnya dan membuat ekspresi kebencian dan sedikit ketakutan. Kenapa aku tidak berani? Minos mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan skill ke-10-nya. Saat dia melangkah maju, semua energi yang dikumpulkan oleh makhluk antara level 99 dan 100 dan kutukan menyadari bahwa Minos telah banyak berubah. Merasa bahwa banyak dari kekuatannya dihilangkan seolah-olah dia tidak ada di sana, dia merasa sedikit putus asa, merasakan manusia ini mungkin menjadi bahaya baginya jika dia terus tumbuh. Sepanjang sejarah, bahkan para dewa pun tidak mampu melenyapkannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, dia merasa hal ini bisa berubah.
Aku tidak tahu bagaimana dia menjadi begitu kuat, tapi aku merasa jika aku melepaskannya, dia akan kembali dalam beberapa tahun untuk menghancurkanku. Makhluk ini berpikir dalam hati, berhati-hati saat menatap Minos. Tapi saat dia melihat ke arah Minos dan memikirkan cara mengatasi masalah ini, dia mendengar. Kutukan lama, aku di sini bukan untuk melenyapkanmu jika itu yang kamu khawatirkan. Kamu sudah lama tinggal di dunia spiritual, jadi kamu harus tahu satu atau dua hal tentang fakta kuno. Aku penasaran apakah kamu bisa menjawab beberapa pertanyaanku. TSK, jangan coba-coba menipuku, manusia. Aku tahu kamu mencari kelemahan dalam diriku untuk membunuhku. Minos mengabaikan kutukan itu dan bertanya. Apakah kamu ingat masyarakat kuno? Tahukah kamu tentang mereka? Masyarakat kuno adalah peradaban prasejarah dunia yang telah meninggalkan aturan budidaya yang mereka kembangkan. Namun hanya sedikit yang diketahui tentang seperti apa peradaban ini, bagaimana peradaban ini hidup, dan bagaimana peradaban ini mengembangkan pengetahuannya. Sebagian besar yang tersedia di dunia ini hanyalah teori tentang bagaimana mereka berhasil menemukan aturan budidaya. Seperti yang Minos temukan, dunia spiritual adalah bagian kecil dari dunia yang lebih besar, Panfuter. Tapi dunia yang lebih besar itu dan dunia demigod level 90 saat ini sangat berbeda dalam hal aturan dan level. Setelah kehancuran Panfuter, dunia spiritual berubah berkali-kali hingga mencapai stabilitas yang bertahan beberapa juta tahun. Masyarakat kuno adalah peradaban pertama yang menguraikan aturan-aturan baru di dunia. Dan bagian dari perjalanan mereka adalah menghadapi ketidakstabilan yang mendahului stabilitas yang bertahan hingga saat ini. Itulah yang membuat Minos tertarik dan apa yang melatar belakangi pertanyaannya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2082 Rakyat Kuno, 1. Orang-orang kuno, kutukan yang diciptakan oleh musuh peradaban ini mengubah ekspresinya seperti yang diingatnya. Itu adalah ciptaan dari penghancur masyarakat kuno, dan dia memiliki ingatan tidak hanya akan penciptanya tetapi juga semua makhluk yang telah dia bunuh di negeri Malang ini sejak penciptaannya. Dengan pengalaman lebih dari 10 juta tahun. Makhluk ini mengetahui jauh lebih banyak daripada siapapun di dunia. Bahkan suku elf tidak memiliki informasi yang dimiliki kutukan ini tentang zaman dahulu dunia spiritual. Mengapa kamu ingin tahu tentang orang-orang terkutuk itu? Tidak ada jejak mereka yang tersisa di dunia. Tidak ada yang perlu dipelajari atau ditemukan tentang mereka. Apakah kamu pikir aku akan percaya bahwa kamu datang ke sini untuk membicarakan sebuah orang-orang yang kini tak lebih dari legenda? Kutukan itu bertanya pada Minos dengan nada bersemangat. Minos kemudian mengatakan yang sebenarnya, matanya bersinar seperti pelangi saat dia secara mental menyerang makhluk itu, kata Minos. Makhluk dari luar dunia spiritual sedang bersiap untuk menyerang dan menghancurkan planet kita. Ras alien dari suatu tempat di bintang yang disebut Tanah Adaman akan tiba di planet kita dalam beberapa tahun. Mereka memiliki 32 dewa di pihak mereka, dan pastinya beberapa dari mereka akan menjadi kelompok pertama yang mendarat di dunia spiritual dalam beberapa tahun. Saat suara Minos terdengar, kutukan ini melihat beberapa hal aneh yang ada di Laut Utara, termasuk makhluk yang pernah ditemui kelompok Kaisar Stuart di wilayah laut itu bertahun-tahun yang lalu. Orang tua ini secara alami takut dengan kekuatan Minos, melihat pemuda ini memiliki kekuatan serangan mental yang luar biasa. Bahkan dia tidak bisa melindungi dirinya sepenuhnya dan akhirnya melihat hal-hal yang Minos ingin dia lihat. Dia menjadi semakin takut pada manusia yang berada puluhan meter di depannya. Jadi dia memutuskan untuk mendengarkan apa yang ada dalam pikiran orang tersebut. Menggabungkan kata-kata Minos dengan ingatan tentang Laut Utara yang dilihatnya, lelaki tua itu mau tak mau menjadi tertarik. Dia tidak takut pada alien karena para dewa pun akan kesulitan memusnahkannya. Namun cukup aneh untuk berpikir bahwa ada lebih banyak hal di luar dunia spiritual. Tanpa diduga, dunia akan segera berakhir. Dia berkomentar dengan nada yang lebih tenang, melihat bahwa meskipun Minos bertindak melawannya, Kaisar Stuart sendiri kemungkinan besar akan segera jatuh setelahnya. Tetapi jika semua ini benar, nak, mengapa kamu ingin membuang-buang waktumu untuk datang dan berbicara kepadaku tentang masa lalu? Kamu sudah jauh lebih kuat daripada manusia kuno yang paling berbakat dan terkemuka. Apa bedanya bagimu? Kamu ingin tahu lebih banyak tentang mereka? Minos berkata ketika dia melihat kutukan ini akhirnya siap untuk diucapkan. Orang-orang kuno hidup pada masa ketika dunia masih stabil setelah kehancuran Panfuter. Saya tidak tahu apakah mereka tahu bahwa dunia kita disebabkan oleh berakhirnya planet yang jauh lebih besar. Tapi saya yakin mereka mempelajari hukum yang berbeda dari yang kami punya aksesnya di sini hari ini. Mereka mungkin telah mengembangkan metode tambahan sebelum penemuan mereka yang memunculkan pengembangan spiritual seperti yang kita kenal sekarang. Orang tua itu setuju dengan teori Minos. Memang benar, dunia saat itu sangat berbeda. Saya tidak tahu apa itu Panfuter atau dunia spiritual adalah bagian dari dunia kuno yang lebih besar. Namun aturan kultivasi saat itu benar-benar berbeda. Meskipun energi spiritualnya lebih sedikit dan lebih sulit untuk berkultivasi,
ada cara lain untuk bercocok tanam yang menggunakan sumber energi lain yang ada di dunia saat itu. Jadi, mereka menemukan metode alternatif. Tapi apa yang bisa membantu Anda? Minos tersenyum ketika mendengar konfirmasi ini. Ternyata alien tampaknya mengembangkan jenis kekuatan yang berbeda dari yang ada di dunia spiritual. Faktanya, mereka tampaknya memiliki lebih dari satu jenis sumber energi. Hal ini terutama berlaku pada robot yang saya tunjukkan kepada Anda. Minos tidak hanya menggunakan mimpi tak terbatas untuk menunjukkan kepada lelaki tua ini hal-hal aneh yang pernah terjadi di dunia spiritual. Tapi dia juga memberikan kutukan ini semua deskripsi dasar tentang apa itu robot, pesawat luar angkasa, DEL. Tujuannya bukan untuk menjadikan kutukan itu ahli dalam melacak teknologi alien tetapi untuk memudahkan mereka berdua membicarakan hal-hal tersebut. Saat dia mendengar kata robot dari mulut Minos, lelaki tua itu mengerti persis apa yang dibicarakan pria itu. Dia juga memahami bahwa benda-benda ini memiliki sumber energi yang unik dan dapat menarik petir hitam jika terkena lingkungan. Jadi begitu, dia bergumam, memahami bahwa Minos ingin mempelajari metode alternatif yang telah dikembangkan oleh masyarakat kuno untuk lebih memahami alien. Dia tersenyum dan bertanya, sekarang aku mengerti bagaimana ini bisa membantumu. Tapi kenapa aku harus membantumu? Dari apa yang aku lihat, itu tidak hanya bisa membantumu melawan alien. Menurutku itu juga akan membuatmu lebih kuat, bukan? Itu tulang raksasa di ruang saku juga didasarkan pada hukum yang tidak ada di dunia saat ini. Itu berarti Anda memiliki energi alternatif di dalam diri Anda. Minos melihat betapa liciknya kutukan ini. Orang ini mengetahui semuanya hanya dengan dasar-dasar dari apa yang aku katakan padanya. Sepertinya pikiran jutaan tahun ini dalam kondisi sangat baik. Minos kemudian berbalik ke samping dan melihat sekeliling altar dan ngarai. Ngarai ini pasti duniamu kan? Meskipun kamu mungkin lebih kuat dari demigod level 99 dan tidak bisa dihancurkan bahkan oleh dewa, kamu tidak bisa meninggalkan area ini. Kutukan itu membenci bagian dari keberadaannya dan mengerutkan kening. Jadi apa? Bisakah kamu melakukan sesuatu? Tidak. Setidaknya tidak seperti aku sekarang. Tapi bagaimana jika aku mencapai level 100? Minos tersenyum. Tidak hanya itu. Tapi bagaimana jika saya mampu mengembangkan hukum-hukum berbeda di dunia kita dan tidak hanya menyerap berbagai bentuk energi? Saat ini, apa yang aku serap hanya membuatku lebih kuat dari yang seharusnya, yang memberiku keuntungan dalam batasan hukum dunia kita. Tetapi jika saya dapat mengolahnya dengan cara yang berbeda, apakah masih demikian? Jadi itulah yang aku punya untukmu. Sebuah janji bahwa saya akan berusaha memberi Anda kebebasan yang pasti Anda inginkan. Saya tidak tahu apakah saya bisa, tetapi Anda tidak akan mendapatkan apapun dengan menyimpan informasi ini untuk diri Anda sendiri. Buatlah kesepakatan denganku dan ciptakan kesempatanmu untuk meninggalkan tempat ini dan melihat tidak hanya dunia spiritual tetapi mungkin dunia lain. Mata kutukan itu bersinar ketika dia mendengar kata-kata memikat Minos. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2083 Rakyat Kuno, 2. Maukah kamu? Kutukan itu bertanya pada Minos, mengetahui bahwa kecil kemungkinannya dia akan meninggalkan tempat ini tetapi pemuda di hadapannya ini adalah kesempatan terbaiknya. Tidak hanya itu, jika Minos bisa mencapai level 100, dia mungkin bisa membunuh kutukan tersebut. Mempertimbangkan hal ini, dia melihat keuntungan yang jelas dalam membuat kesepakatan dengan manusia seperti itu. Jika dia gagal, situasi saya akan tetap sama seperti sekarang, dan saya tidak harus menghadapinya di masa depan. Tapi jika dia berhasil, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat neraka ini. Lelaki tua itu berpikir, menyimpannya yang mengutuk untuk melihat gambaran yang lebih besar. Nalurinya menyuruhnya untuk membunuh siapa saja yang memasuki area ini. Tapi dia telah mencapai titik tertinggi di bawah level 100. Dia cukup rasional untuk melihat situasi dari sudut yang berbeda dari kutukan sederhana yang dirancang untuk membunuh. Kesembuhannya dan bahkan kesempatan untuk melihat tempat-tempat baru yang lebih penting daripada tersingkirnya Minos dan 3 orang bijak yang diam di belakang pemuda berambut coklat itu. Minos menjawab pertanyaan itu, masih dengan kekuatan yang aktif untuk mencegah lawannya bertindak melawannya. Ya, jika aku bisa melakukan itu, aku akan membebaskanmu dari area ini. Tapi pertama-tama, aku ingin informasi yang kamu miliki tentang masyarakat kuno. Pertama, beritahu saya bagaimana rencana Anda untuk mencapai level 100. Dari apa yang telah Anda tunjukkan dan ceritakan kepada saya tentang alien, mereka akan tiba di dunia ini dalam beberapa tahun. Tahap ke-10 saat itu. Tapi musuh akan cukup mengerikan untuk membunuhmu. Bagaimana rencanamu melakukan itu? Minos menjawab dengan tulus. Dengan bertahan dari mereka dan melanjutkan jalur inovatif saya. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahui hal ini, tetapi saat ini ada 3 dewa di dunia spiritual, dan dewa keempat akan muncul dalam beberapa tahun mendatang. Selain mereka, saya rasa mungkin 3 atau 4 orang lagi akan mampu mencapai level 100 pada saat musuh datang, yang akan memberi kita peluang lebih baik untuk menghadapi krisis.
Saya bermaksud untuk bertahan hidup dengan bantuan beberapa dewa ini dan organisasi mereka dan akhirnya meninggalkan dunia spiritual untuk menjelajahi alam semesta. Dengan begitu, aku berharap bisa mencapai level 100 atau bahkan lebih tinggi lagi. Ucapnya sambil memberi isyarat. Tidak ada yang dikatakan Minos yang tidak masuk akal. Dengan teknologi alien, perjalanan melintasi alam semesta bisa dilakukan. Pada saat yang sama, lelaki tua ini telah merasakan kemajuan dari 3 dewa dan tidak ragu bahwa orang-orang seperti itu akan lebih banyak muncul di seluruh dunia. Lebih dari siapapun di dunia, dia memahami bagaimana aturan mainboard dapat berubah tergantung pada bahaya yang mengancam dunia. Hal serupa juga terjadi pada zaman rakyat kuno. Pada saat-saat tertentu, peraturan dunia akan berubah, dan kemajuan akan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, ada kalanya suasana sepi, dan membuat satu terobosan di tahap ke-6 sama sulitnya dengan mencapai level 100 hari ini. Karena itu semua, dia setuju dengan Minos. Baiklah, aku akan bicara selama kamu membuat perjanjian spiritual denganku. Perjanjian yang dibicarakan oleh kutukan ini adalah bentuk kontrak yang tidak dapat diganggu-gugat yang hanya bisa dibuat oleh dia di dunia ini. Namun dengan perjanjian ini, Minos tidak bisa mengkhianatinya meskipun dia menjadi dewa karena perjanjian ini akan mengikat mereka sedemikian rupa sehingga jika salah satu dari mereka mati, yang lain juga akan mati. Tidak, kata Minos, tidak mengetahui bagaimana perjanjian spiritual itu dibuat tetapi telah mendengar rumornya melalui ingatan Henricus Longus. Kutukan itu tersenyum. Apakah kamu mengatakan kamu tidak mau karena kamu pikir aku akan mati sebelum kamu? Itulah masalahnya. Aku tidak ingin hidupku bergantung pada hidupmu. Siapa yang bisa membunuhku? Bahkan kenalan lama kita pun tidak akan mampu melakukan itu. Kata lelaki tua itu, teringat Henricus Longus. Para dewa saat ini tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Saya lebih khawatir tentang dewa kerajaan mekanik. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kata Minos, tidak mau membuat kesepakatan dengan kutukan lama. Tetapi jika Anda dapat memberikan syarat khusus pada kesepakatan ini, kita bisa melakukannya. Kondisi apa? Hidup kita hanya akan terhubung jika aku gagal menepati janjiku ketika aku mencapai level 100. Setelah itu, kita bisa melepaskan perjanjian ini sepenuhnya. Ini akan memberimu jaminan bahwa aku tidak akan membunuhmu. Yang paling mengganggu Minos adalah jika kutukan ini mati selama perang untuk menguasai dunia spiritual. Tapi ketika dia menjadi dewa, segalanya akan berbeda. Oke, aku bisa melakukan ini. Dengan cara ini, keduanya akan segera menyegel kesepakatan, melalui proses spiritual yang cepat di mana mereka akan menggabungkan masa depan mereka. Jika Minos tidak bisa mencapai level 100, nyawa mereka tidak akan terhubung. Tapi jika dia menjadi dewa, perjanjian spiritual akan berlaku seperti yang diketahui. Setelah hal itu diselesaikan, baik Minos maupun kutukan lama menenangkan emosi mereka dan tidak lagi menjadi ancaman satu sama lain. Kata kutukan itu, nah, bagi orang dahulu, mereka adalah salah satu ras tertua di dunia. Menurut legenda pada masa itu, mereka adalah anak-anak dari ras surgawi yang telah jatuh jauh sebelum mereka. Di satu sisi, mereka seperti naga dan elf. Kedua ras ini juga ada di dunia pada saat itu, namun mereka hidup sangat terisolasi dari ras lainnya. Pada saat itu, binatang buas, elf, manusia, dan semua ras berbeda di dunia ini sangat bermusuhan satu sama lain. Perang terjadi dengan sangat mudah. Yang diperlukan manusia hanyalah menatap mata naga, dan pertempuran pun terjadi. Itu sebabnya kedua benua pada saat itu sangat terpisah satu sama lain. Dengan daratan tempat kita berada di sisi manusia dan benua yang merupakan perpaduan dari benua ilahi saat ini dan benua binatang menjadi rumahnya. Untuk naga, pergi ke tanah masing-masing akan menyebabkan perang. Pertemuan di laut akan menyebabkan peperangan. Apapun yang Anda pikirkan akan menyebabkan konflik. Dalam situasi di mana manusia hampir tidak tahu cara cocok menanam, mudah untuk membayangkan betapa buruknya situasi di daratan. Pada saat itu, manusia spiritual hampir musnah berkali-kali karena konflik dengan hewan. Beruntung saat itu fenomena alam sedang sangat ekstrim, dan hanya sedikit orang yang mampu melintasi lautan dunia hingga ke benua dan pulau-pulau. Meski begitu, manusia berada dalam posisi yang dirugikan dan harus bekerja keras untuk memahami dunia ini. Dalam konteks ini, lahirlah peradaban paling menakutkan yang pernah ada. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2084 Rakyat Kuno, 3. Kutukan lama membenci rakyat kuno. Namun, dia juga sangat menghormati sejauh mana kemajuan makhluk-makhluk itu pada saat itu. Entah dia menyukai masyarakat kuno atau tidak. Dia tidak dapat menyangkal bahwa peradaban ini menciptakan cahaya di tengah kegelapan dengan mengembangkan metode yang praktis secara memberikan dunia spiritual kepada manusia. Jutaan tahun yang lalu, manusia spiritual harus bersembunyi dari binatang buas di dunia ini dan merupakan ras terlemah di planet ini. Namun setelah sekian lama sejak kebangkitan masyarakat kuno, semuanya telah berubah. Dan manusia sudah lama dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 ras terkuat.
Anda benar jika berpikir bahwa masyarakat kuno telah mengembangkan banyak metode yang berbeda. Orang tua dengan wajah tercabik-cabik berkata kepada Minos sementara ketiga kerabat Dewi Kehidupan mendengarkan dengan penuh perhatian sejarah dunia kuno ini. Saat itu, sulit untuk menjaga lingkungan. Manusia benar-benar berbeda dari binatang buas dan elf, makhluk yang sangat tertarik dengan hukum budidaya yang kacau pada saat itu. Manusia tidak bisa begitu saja memakan sumber daya dunia ini dan tidur seperti naga. Oleh karena itu, ras ini lemah, dan hanya sedikit yang beruntung yang mampu mempertahankan ke tingkat tinggi pada saat itu. Namun masyarakat kuno memiliki tujuan yang jelas, bertahan dari perang ras dan menguasai dunia. Peradaban ini mengumpulkan semua makhluk dari rasnya yang dapat menyimpan dan menghabiskan lebih dari 1 juta tahun mempelajari metode budidaya manusia. Itu sangat sulit bagi mereka. Pada saat itu, undang-undang penanaman di dunia sangat sering berubah, dan beberapa undang-undang menjadi semakin kuat sementara undang-undang lainnya menghilang sama sekali. Hal ini sangat memperlambat kemajuan mereka tetapi tidak menghentikan kesuksesan mereka. Setelah banyak kegagalan dan metode yang tidak berhasil bagi orang-orang saat itu, mereka akhirnya menemukan cara yang stabil dengan tingkat keberhasilan yang baik bagi mereka yang menggunakan teknik tersebut. Begitulah teknik spiritual lahir, cara menggunakan kekuatan dalam diri individu dan dunia demi keuntungan mereka. Dia mungkin tertarik dengan ini. Sialnya bagi para orang dahulu yang malang, mereka harus menyerahkan penemuan mereka kepada manusia biasa, karena musuh bebuyutan mereka melambungkan mereka tak lama setelah mereka berhasil. Di masa lalu dunia ini, ada beberapa ras manusia hantu. Salah satunya adalah ras orang dahulu, sedangkan yang paling umum, ras Minos, adalah satu-satunya ras yang bertahan dalam jangka panjang. Beberapa gen ras manusia lain telah bercampur dengan gen ras yang lebih lemah, sehingga belum hilang sepenuhnya. Namun, faktanya sudah lama tidak ada lagi anggota masyarakat kuno murni di dunia ini. Begitulah teknik pertama dikembangkan di benua tengah. Mereka jelas telah banyak berubah selama 10 juta tahun terakhir, menjadi lebih baik dan lebih halus. Teknik budidaya pertama yang diciptakan hanyalah kelas putih. Sebaliknya, kelas emas membutuhkan waktu hampir 5 juta tahun lebih lama untuk berkembang. Namun, langkah pertama masyarakat kuno sangat mendasar dalam mengubah nasib umat manusia, mengubah dunia, dan mengubah konflik kuno yang umum terjadi pada masa itu. Mereka tampak luar biasa. Pria tahap 9 di grup Minos berkomentar dengan suara rendah. Menakjubkan, kutukan itu memandangnya. Orang-orang kuno terkutuk hanya menjadi seperti itu dengan mengorbankan orang-orang dari ras yang berbeda. Mereka tidak ramah. Meski mereka menginginkan supremasi umat manusia di dunia ini, mereka tidak melihat ada masalah dalam menghancurkan kota dan ras yang lebih rendah dari mereka untuk menguji kekuatan mereka. Teori. Menurut Anda apa yang terjadi di masa lalu yang mengembangkan teori spiritual? Apakah menurut Anda kelinci percobaan pada masa itu hidup dengan baik? Beberapa orang yang tidak mati dan menanggung kondisi ekstrim dari eksperimen tersebut menderita selama sisa hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan dikirim ke benua surga untuk bertarung melawan naga dan ras di tempat itu. Aku tidak tahu kamu bilang. Pria itu menelan ludahnya saat dia menyadari bahwa pencipta teori spiritual mampu melakukan segala hal yang dibenci oleh kelompoknya. Tidak heran mereka dimusnahkan. Seorang wanita level 89 berkomentar. Minos kemudian bertanya, bagaimana dengan metode cacat yang mereka kembangkan? Orang tua itu memandang Minos dan berkata, mereka mengembangkan total 6 teori mental. Teori ke-6 adalah teori yang berhasil dan digunakan oleh orang-orang yang menduduki wilayah orang dahulu setelah pemusnahan mereka. Adapun metode lainnya, tidak mungkin dikembangkan di dunia sekarang ini. Tapi jika Anda ingin mengambil kesempatan, saya bisa mengajari Anda 3 di antaranya. Saya tidak punya 2 lainnya. 2 metode pertama menghilang sebelum mencapai saya. Bagaimana makhluk ini bisa mengetahui begitu banyak? Itu karena dia tidak hanya mengetahui musuh dari masyarakat kuno. Seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang ras itu, tapi dia juga bisa menyerap pengetahuan para korbannya. Selama lebih dari 10 juta tahun keberadaannya, dia telah membunuh makhluk dari berbagai era dunia spiritual dan mempelajari banyak rahasia planet ini. Akibatnya, dia tahu bahwa benua surgawi kuno telah terpecah menjadi 2 bagian, yang saat ini disebut benua binatang dan benua ilahi. Dia juga mengetahui tentang Henricus Longus, klasifikasi teknik dan artefak spiritual, dan banyak informasi dasar tentang dunia ini. Dia bahkan tahu tentang kerajaan dataran hitam, karena seseorang yang memiliki pengetahuan tentang wilayah itu telah jatuh ke tangannya sekitar 15 tahun yang lalu. Minos lalu berkata, beri saya 3 metode ini. Saya akan lihat apa yang bisa saya peroleh darinya. Mungkin saya bisa menggunakan sesuatu yang telah mereka kembangkan. Baiklah. Tapi jika itu menyakitimu, jangan salahkan aku. Aku hanya akan memberikan metode itu dan memenuhi apa yang kamu minta dariku. Itu memadatkan pengetahuannya tentang 3 dari 6 proyek rakyat kuno dan menghasilkan bola energi bercahaya, yang berisi semua informasi relevan yang dia miliki tentang metode ini.
Rasa tidak ada yang salah dengan bola-bola tersebut, Minos segera menyerapnya. Dia akan segera merasakan aliran besar pengetahuan kuno yang muncul di pikirannya. Melalui ini, dia lebih bisa merasakan seperti apa dunia spiritual di masa lalu, jarak terdekat yang bisa dia capai dengan dunia Panfuter ini. Dia tidak ingin mengambil kesimpulan apapun tentang apa yang harus dilakukan dengan metode-metode tersebut tanpa terlebih dahulu mempelajarinya sedikit dan mempertimbangkan pendapat beberapa ahlinya. Jadi Minos mengingat hal ini, melihat beberapa poin yang menurutnya menarik, tapi dia tidak terburu-buru melakukan apapun di dekatnya. Saya akan menjalani sisa perjalanan ini dan fokus setelah saya kembali ke kota kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2085 tiba di ibu kota Feora. Sekarang kutukan telah diatasi dan metode kuno, sebuah alternatif dari metode klasik budidaya di dunia spiritual, ada bersamanya. Minos tidak punya apa-apa lagi untuk bermimpi dengan lelaki tua itu. Meskipun kutukan itu telah menyebabkan banyak masalah pada dirinya saat itu dan hampir membunuhnya, dia tidak memperhatikan Minos saat ini. Selain terbatas pada area kecil, makhluk seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan 32 dewa kerajaan mekanik. Minos ingin menari dengan kenalan lama ini untuk menguji kekuatannya saat ini. Tapi karena makhluk ini telah memberikan semua yang dia inginkan tanpa banyak kesulitan, dia tidak perlu berjuang. Perjalanan ini, yang dimulai Minos dengan meninggalkan kota kering sebelumnya, adalah untuk menguji kekuatan tetapi juga untuk menyelesaikan masalah lama dan beberapa kemitraan baru. Jadi, tidak bertengkar belum tentu merupakan tanda gagalnya tujuan. Yah, kalau hanya itu, saatnya berangkat, kata Minos sambil bersiap meninggalkan daerah itu, membuat lelaki tua yang tinggal di tempat merah itu senang. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kutukan itu bertanya. Saya akan meningkatkan kontak saya dan menyelesaikan beberapa masalah lama. Singkatnya, hal-hal yang akan meningkatkan peluang saya untuk menyelesaikan kesepakatan kita. Oh, kalau begitu, kuharap kau beruntung. Kukira ada orang bodoh yang datang ke daerah ini dengan membawa informasi tentang negara bagianmu. Dia berkata karena itulah satu-satunya cara dia mengetahui apa yang terjadi di luar area ini. Minos tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memimpin teman seperjalanannya keluar dari area tersebut menuju kerajaan Feora. Di tengah keberangkatan mereka, pewaris keluarga yang berkerabat dengan Dewi Kehidupan bertanya. Apakah sebaiknya Anda membebaskan makhluk itu, Yang Mulia? Akan sama buruknya dengan alien jika ia bebas di dunia spiritual. Dia tampaknya tidak memiliki perasaan atau koneksi berarti yang dapat menghentikan melakukan kekejaman. Minos mendengar ini dan tidak setuju. Orang seperti itu tahu hampir segalanya yang perlu diketahui tentang dunia ini. Dia sudah tinggal di sini selama jutaan tahun, dan praktis dia tidak mampu berevolusi. Apakah menurut Anda dengan kemungkinan pergi ke dunia lain melalui petualangan alien, dia ingin tinggal di dunia spiritual? Belum lagi saya tidak tahu apakah mungkin untuk mengeluarkannya. Bahkan pada levelku, aku tidak memahami semuanya tentang kutukan itu. Dia telah berevolusi dengan cara yang aneh seiring berjalannya waktu. Mereka bertiga sepakat dengan pemikiran Minos dan merasa bahwa kemungkinan besar makhluk seperti itu akan menimbulkan masalah di dunia lain, yang bisa menjadi nilai tambah yang besar bagi mereka. Ada 3 kemungkinan dunia selain dunia mereka, dunia yang lebih lemah, dunia dengan tingkat rata-rata yang sama, dan dunia yang lebih kuat. Yang pertama jelas tidak akan menjadi masalah, dan kepergian makhluk terkutuk itu ke dunia seperti itu hanya akan berdampak kecil pada dunia spiritual. Jika makhluk seperti itu pergi ke dunia yang lebih kuat dari dunia ini, dia akan dibatasi oleh peradaban seperti itu, dan sekali lagi, dia tidak akan mampu menimbulkan masalah apapun di planet ini. Kasus terburuknya adalah jika makhluk tersebut pergi ke dunia dengan kekuatan serupa dengan ini. Dalam hal ini dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan potensi pembalasan dari kekuatan di dunia lain terhadap planet ini. Berpikir bahwa ada lebih banyak peluang bagi makhluk ini untuk menimbulkan masalah di luar dunia ini tanpa menimbulkan konsekuensi. 3 orang di samping Minos tidak terlalu khawatir jika dia harus menepati janjinya sebelumnya. Bagaimanapun, kita masih harus berurusan dengan kerajaan mekanik, kata wanita level 89. Memang. Pertama, kita harus keluar dari masalah yang bisa membunuh kita semua dalam beberapa tahun. Kamu tidak perlu khawatir dengan kutukan itu. Minos berkomentar sambil melintasi ruang dan dengan cepat menuju Feora. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apakah metode yang telah Anda pelajari ini berguna dalam memperkuat kekaisaran, Yang Mulia? Wanita level 88 itu bertanya. Dia ingin menyelesaikan dendam keluarganya terhadap House Feora. Namun, dengan masalah yang ada di dunia saat ini, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Apa perselisihan kuno antara nenek moyangnya dan keluarga Feora dibandingkan dengan invasi alien? Kekhawatiran kerabat Dewi Kehidupan ini adalah kemajuan kekaisaran dan penguatan individunya. Kata Minos, saya tidak tahu. Saya harus mempelajarinya dengan beberapa ahli saya dan mengujinya pada teknologi alien. Saya tidak akan mengetahuinya selama beberapa bulan atau tahun.
Untuk saat ini, mari berkonsentrasi menyelesaikan apa yang saya sarankan sebelumnya. Kami akan pergi ke markas keluarga Feora untuk mengurus urusanmu. Apakah kita akan langsung ke sana? Pria itu bertanya, merasa ini terlalu cepat. Tidak ada gunanya memperpanjang situasi ini. Jika keluarga Feora tidak menyukainya, kita akan membuat mereka membela diri. Aku akan mengambil apa yang kita dapat hari ini. Minos berkata dengan percaya diri, mengetahui orang terkuat di negara bagian ini hanyalah demigod level 96. Tapi meskipun orang seperti itu lebih kuat, dia tidak akan kesulitan bertindak sesuai keinginannya. Mengingat pentingnya item yang dapat mengumpulkan kekuatan iman, Minos siap melakukan perlawanan serius. Mendengar ini, mereka bertiga merasa sedikit cemas saat mendekati wilayah Feora. Di tengah pergerakan mereka, Minos menggunakan mata cerahnya, menyadari bahwa mungkin ada ruang luar biasa di seluruh benua tengah. Mengingat sejarah panjang dunia ini, hal-hal aneh bisa hilang di mana saja. Minos mengetahui bahwa nenek moyang dari 3 orang yang menemaninya telah mencuri patung dari keluarga Feora, yang memicu semua intrik di antara keluarga tersebut. Namun kerabat pria tersebut tidak mengetahui di mana dia menyembunyikan barang tersebut, hanya saja barang tersebut pasti disembunyikan di suatu tempat di Feora. Begitu dia mencapai keadaan ini, Minos mulai mencari petunjuk dengan hati-hati yang akan membawa ke idola yang hilang. Dia tidak menemukan apapun pada awalnya. Tetapi dengan meminta petunjuk dari 3 orang yang telah mencari berhala yang dicuri oleh leluhur mereka beberapa dekade sebelum Minos, kaisar ini meningkatkan tujuannya. Dengan mencari target yang lebih spesifik dan mencari area yang lebih kecil dibandingkan segala sesuatu di sekitarnya, dia akan segera menyadari tempat aneh di bawah tanah di bagian tengah Feora. Di sini, dia bertanya-tanya, dekat ibu kota negara bagian ini. Dari sana, dia melihat sebuah altar kuno yang dibangun 250 meter di bawah permukaan, sekitar 800 meter dari pintu keluar selatan ibu kota. Melihat distorsi spasial di altar ini, Minos segera mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah tempat yang dicari oleh keluarga Feora selama ribuan tahun. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2086 lokasi idola yang hilang. Minos bergerak menuju tempat yang muncul di benaknya ketika dia menemukannya, melintasi ruang menuju altar. Saat dia melakukannya, dia merasakan sesuatu mencoba menahannya, tapi dia tidak mundur saat ada tanda bahaya pertama. Sebaliknya, dia dengan cepat mengaktifkan teknik ke-10-nya, membuat semua energi yang mencoba menahannya menghilang. Ketiga rekannya mengikuti, menyadari betapa buruknya teknik terbaru pemimpin mereka, tetapi juga terkejut melihat betapa mudahnya dia mendeteksi sesuatu. Disinilah letak berhala yang hilang itu. Wanita terkuat dalam kelompok itu bertanya-tanya, penasaran apakah barang yang selama ini mereka cari telah ditemukan begitu cepat oleh Minos. Bahkan sebelum mereka yakin apakah tempat ini benar-benar terhubung dengan leluhur mereka, 2 kerabat dewi kehidupan lainnya merenungkan mengapa mereka gagal dalam pencarian. Tempat ini ditutupi dengan susunan tingkat tinggi. Mustahil bagi kami untuk melihat tempat ini. Pria itu berpikir sendiri ketika dia merasakan altar ini dan distorsi spasial di tempat yang tampak seperti danau kecil di tengah altar. Namun ketika mereka sampai di tempat ini, mereka semua menyadari bahwa itu tidak semudah yang mereka kira. Ini bukan tempat yang kita cari, gumam Minos saat merasakan ada aura yang mendekatinya. Tapi ini salah satu idola keluarga Feora? Minos dengan mudah mengidentifikasi kekuatan keyakinan. Berkonsentrasi pada salah satu dari 3 patung di sekitar danau kecil yang mengalami distorsi spasial. Kenapa dia yakin ini adalah salah satu item keluarga Feora? Itu karena saat dia memasuki area tersebut, dia merasakan beberapa aura demigod muncul di sekitar ibu kota dan menyelidiki ke arah itu. Ini adalah salah satu tempat pengumpulan kekuatan iman keluarga Feora. Dia memberitahu ketiga temannya. Sebelum mereka bertiga bisa berkata apa-apa. Saat mengamati gua bawah tanah tempat altar ini berada, mereka melihat beberapa distorsi spasial muncul di sekitar tempat seluas sekitar 3000 meter kubik ini. Beberapa demigod tingkat menengah muncul dari distorsi spasial ini, yang jelas disebabkan oleh item teleportasi. Yang terkuat di antara mereka berada di level 95, dipersenjatai dengan tombak dan mengenakan baju besi emas, mirip dengan ahli baru lainnya. Mereka jelas prajurit dari pengawal kerajaan Feora, penjajah. Salah satu prajurit terkuat di sana hendak mengatakan sesuatu ketika dia berhenti dan melihat pria jangkung, kuat, berambut coklat, level 90 mengenakan baju besi emas level 4 tingkat tinggi. Yang mulia Minos Stuart, pria terkuat di sana mengenali siapa penyusup ini dan mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Dan bagaimana kamu bisa menghancurkan pertahanan kami? Dia bertanya dengan nada serius. Minos mengamati kelompok 15 demigod antara level 94 dan 95 di sekelilingnya, semuanya dipersenjatai dengan peralatan yang setara dengan kekuatan mereka, semuanya melihat dengan aneh ke lokasi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, kerabat Dewi Kehidupan dikenal oleh beberapa penjaga yang memiliki semua buronan negara dalam ingatan mereka.
Mereka adalah 3 penjahat yang mendapat hadiah besar karena kerajaan dan berkomplot melawan keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin para pejuang ini tidak mengenali 3 orang yang berdiri tepat di depan mereka? Kamu bajingan, itu kamu bajingan yang mencuri idola terakhir kita. Seorang penjaga level 94 berteriak sambil mengarahkan senjatanya ke arah ketiga sage. Ketika penjaga lain, yang belum mengenali ketiganya, mendengar ini, mereka memandang mereka secara berbeda dan segera menyadari siapa mereka. Minos Stuart, apa yang kamu lakukan terhadap para penjahat ini? Apakah kamu menyadari kejahatan yang telah mereka lakukan? Demigod level 95 menyorot Kaisar sambil mencegah anak buahnya melakukan apapun. Minos melihat bahwa tidak ada persembunyian dan tawa. Tentu saja, aku tahu tentang mereka. Bagaimanapun, mereka adalah prajuritku. Tapi itu tidak masalah. Yang penting di sini adalah apa yang kamu miliki dan apa yang aku inginkan. Dia menunjuk ke arah distorsi spasial di mana inti dari penyerap iman berada. Ucapkannya dengan nada mengancam. Mohon serahkan berhala pengumpul kekuatan imanmu berlutut atau menghadapi konsekuensinya. Semua orang menjadi beberapa derajat lebih serius, sama sekali tidak menyukai niat Minos. Mengingat levelnya saat ini dan suaranya yang percaya diri, Kaisar Stuart pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu mengerikan, dan orang-orang ini segera merasa berada dalam bahaya. Yang mulia Minos Stuart, apakah Anda di sini untuk memulai perang dengan Feora? Apakah Anda benar-benar bersedia membuang segalanya dan memulai perang ketika kita harus bersiap menghadapi alien? Pemimpin penjaga tempat ini bertanya sambil mengepalkan jari-jarinya pada tombaknya lebih erat. Tidak akan ada perang atau konflik di antara kita. Yang terburuk, akan terjadi kekacauan. Minos berkata sambil tersenyum. Tapi itu terserah kamu, bukan aku. Berikan saja idolamu, dan kami akan baik-baik saja. Aku tidak akan membantu bawahanku membalas dendam padamu. Sage ketiga bahkan tidak bergeming ketika mereka mendengar ini. Mustahil bagi Feora untuk menyerahkan barang paling berharga mereka begitu saja kepada Minos. Benda yang bisa mengumpulkan kekuatan iman bukanlah hal yang umum. Di seluruh benua tengah yang diketahui, hanya 4 negara bagian yang memiliki barang-barang tersebut. Feora bukanlah salah satu dari mereka, yang membenarkan keberadaan negara kuno ini, meskipun negara tersebut memiliki berhala yang didambakan oleh yang terkuat di dunia spiritual. Hanya sebagian kecil penduduk dunia yang mengetahui tentang kekuatan iman. Di antara mereka, bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui organisasi mana yang mungkin memiliki atau tidak memiliki idola di pihak mereka. Jadi tidak mungkin kerajaan setuju untuk menyerahkan apa yang dimilikinya kepada Minos hanya karena perkataannya. Pemimpin tim ini memandang Minos dengan cara berbeda. Melihat bahwa apa yang tampak sebagai sekutu yang menjanjikan di masa depan sebenarnya adalah musuh rakyatnya. Jika kamu menginginkan apa yang kami miliki, kamu harus memperjuangkannya. Minos Stuart, sekarang setelah kamu menyatakan niat jahatmu terhadap Feora, lupakan saja untuk meninggalkan tempat ini. Mari kita lihat apa yang membuat Anda percaya diri untuk datang kepada kami bersama rencana konyol seperti itu. Minos semakin tertawa ketika mendengar. Menikmati gagasan untuk melawan semua demigod itu. Baiklah, nanti aku apa yang kamu tahu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2087 pelatihan untuk Minos. Setelah Minos memanggil para demigod tingkat menengah untuk melawannya, semua orang dari pengawal kerajaan setempat bergerak masuk. Menggunakan senjata dan teknik mereka dengan mempertimbangkan Kaisar Stuart. Mereka tahu betapa tebalnya lawan mereka ketika dia baru berada di tahap ke-9. Sekarang dia adalah seorang demigod. Minos seharusnya menjadi lebih buruk. Meskipun kerabat ketiga Dewi Kehidupan dicari di negara bagian ini, semua demigod ini mengabaikan mereka dan hanya fokus pada Minos. Yang secara terbuka mengancam semua orang di sana dan mengungkap kepentingannya yang bertentangan dengan kerajaan. Kami pikir kamu akan menjadi rekan dalam perang melawan alien. Sekarang aku melihat bahwa semua orang salah tentangmu, Minos Stuart. Kamu adalah penacat yang akan menutupi siapapun yang dapat menguntungkanmu. Demigod level 95 berkata saat kekuatannya meledak. Individu ini tidak hanya menggunakan avatar jiwanya untuk menyalurkan energi bebas di lingkungan ke dalam teknik serangan utamanya, tetapi semua orang lainnya melakukan hal yang sama. Menatap ke arah Minos. Minos mengambil langkah maju dari teman ketiganya, memandangi demigod di sekitarnya tetapi tidak takut pada mereka. Omong kosong, katanya sambil menggunakan makna yang mengesankan untuk mempersiapkan pertarungan ini. Mata naga, dia secara khusus menyerang para demigod terlemah di sana, seorang pria level 94 yang tidak menyangka akan terkena serangan terlebih dahulu. Ketika semua orang melihat dominasi Minos tumbuh melawan mereka, penjaga terlemah jatuh seolah-olah dia telah tersingkir. Di tengah kejatuhannya, auranya mulai melemah, sementara kekuatan Minos menjadi lebih hebat. Dalam sekejap, dia meninggalkan budidaya rata-rata level 90 dan dengan mudah mencapai puncak level 92. Domain ruang dan waktu kemudian berkembang pesat melawan domain avatar jiwa para demigod pengawal kerajaan setempat.
Domain Minos, sesuai dengan namanya, adalah domain ruang dan waktu. Ketika dia menutupi seluruh area bawah tanah di mana kelompok itu akan saling berhadapan, hampir semua orang merasakan perjalanan waktu berubah. Namun perubahan ini tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Saat ini, Minos dapat mengubah waktu perjalanan untuk targetnya tetapi menjadikannya normal untuk dirinya sendiri atau bahkan orang yang dia pilih. Di sisi lain, dia bisa memberikan sinyal spasial normal dan berguna untuk membingungkan lawannya. Salah satu demigod terkuat yang mencoba menyerang Minos menyadari hal ini ketika dia merasa alam semesta tiba-tiba mulai berputar dan tubuhnya beralih ke mode gerak lambat. Situa, Spergi, aku on. Orang seperti itu merasakan sesuatu yang sangat salah dan dengan cepat menjadi bingung ketika dia melihat Minos bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya olah Minos tiba-tiba bisa bergerak secepat demigod level 99. Namun ternyata tidak demikian. Orang-orang ini merasakan perjalanan waktu berubah sedemikian rupa sehingga setiap gerakan normal Minos seolah-olah dia bertindak sangat cepat. Ketika mereka semua merasakan hal ini pada tingkat yang berbeda-beda, semua energi di lingkungan menghilang, sementara lingkaran hitam muncul di tubuh para demigod ini, menyebabkan mereka kelelahan. Ketiga Sage dari Black Plain Army menyaksikan dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Minos hanyalah demigod level 90 yang untuk sementara bisa bertindak seperti demigod level 92. Namun dalam wilayah kekuasaannya, dia praktis tak terkalahkan melawan lawan yang mirip dengan orang-orang itu. Bahkan tanpa berbuat banyak, dia menghentikan mereka untuk menyerangnya, melumpuhkan mereka. Dan kemudian membuat mereka kelelahan, semuanya secara bersamaan dalam 6 detik terakhir pertarungan jarak dekat yang dia lakukan di sana. Jika ada orang yang menyaksikan adegan ini terjadi dari luar domain ruang dan waktu Minos, mereka akan melihat lawan mengedarkan energinya, mencoba menyerang. Dan kemudian jatuh dengan canggung di depan musuh. Tidak ada tanda-tanda visual yang menjelaskan kemenangan Minos. Hanya dengan merasakan apa yang baru saja dia lakukan, seseorang dapat memahami sepenuhnya sifat kekuatannya. Ketika masing-masing pria itu merasakan kekuatan Minos di kulit mereka. Mereka yang berhasil tetap sadar menjadi sangat ketakutan ketika mereka berlutut di tanah, merasa seolah-olah mereka berada di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Demigod level 95 bertanya-tanya sambil menatap Minos, tangannya gemetar hebat. Mereka sama sekali tidak berdaya melawan Minos. Bukan karena mereka kalah. Kalah bukanlah hal yang memalukan bagi para pejuang. Situasi seperti itu terjadi. Masalahnya adalah mereka bahkan tidak bisa bergerak melawan Minos. Meskipun mereka adalah pengawal kerajaan terkuat. Mereka hanya bisa melihat Minos berdiri di depan mereka sementara mereka semua kehilangan kemampuan bertarung. Bukan berarti mereka perlu menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka memiliki sifat yang sangat berbeda, dan Minos telah melampaui mereka dalam segala hal. Sial, bunuh aku jika itu maumu. Demigod level 94 berteriak pada Minos saat dia terjatuh. Merasakan efek chaotic gravity yang menjepitnya ke tanah dan membuat tubuhnya berkali-kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Minos sudah berhenti mempengaruhi waktu, sehingga orang-orang ini sekarang dapat berbicara, berpikir, dan bertindak secara real time. Kaisar Stuart tertawa ketika mendengar ini dan berkata, "Kupikir kamu akan memberiku latihan yang bagus. Sepertinya aku meremehkan kekuatanku. Lalu bagaimana kalau melawanku?" Tiba-tiba, suara aneh datang dari permukaan area itu. Menyebabkan tidak hanya Minos tetapi semua orang di altar bawah tanah itu melihat ke atas dan merasakan aura puncak level 96, aura orang terkuat di Feora. Minos belum pernah bertemu langsung dengan Raja Feora, tapi dia tahu bagaimana mengenali orang seperti itu. Yang mulia Feora, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda secepatnya ini. Kata Minos sambil melihat ke arah mana pria ini akan muncul sedetik setelah kata-katanya. Raja negara bagian ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia juga tidak merasa bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Dia kemudian berkata, melihat Minos menekan begitu banyak pengawal terkuatnya di kerajaan. Yang mulia Stuart, saya tahu apa yang Anda inginkan. Tetapi apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Apakah Anda menyatakan perang terhadap negara saya? Minos tertawa dan berkata, perang dideklarasikan melawan lawan dengan level yang sama. Saya di sini untuk mengambil apa yang saya inginkan. Itu adalah pilihan Anda untuk berjuang mempertahankan apa yang Anda miliki atau dengan baik hati menyerah kepada saya dan menjadi negara bawahan Angkatan Darat Dataran Hitam. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu akan memberikan apa yang kuinginkan atau membantuku mempelajari batasanku dengan lebih baik? Bangkitnya Dataran Hitam bab 2088 mengalahkan penguasa. Di sisi Raja Feora terdapat 3 penasihat terkuatnya, semuanya demigod level 95. Salah satu dari mereka berkata dalam komunikasi mental 4 individu terkuat Feora ini. Yang mulia, kita harus berhati-hati. Bajingan itu berhasil mengalahkan semua orang kita yang melindungi altar ini. Dia tidak akan memudahkan kita. Bai tua benar.
Yang mulia, cobalah menghibur musuh selama beberapa detik. Kami bertiga akan menyerang bersama-sama dan mencoba membuka celah bagimu untuk memukul musuh dengan serangan utamamu. Kata salah satu penasihat lainnya ketika mereka bertiga berdiri satu langkah di belakang raja, memandang serius ke arah Minos. Raja Feora lalu berkata pada Minos, seluruh dunia spiritual akan menolak tindakanmu pada hari ini. Kamu mungkin kehilangan pengikut ketika semua orang tahu betapa licinnya kamu. Minos tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggerakkan salah satu tangannya ke arah leher Raja Feora, menyebabkan beberapa pedang muncul dari angkasa dan terbang menuju demigod level 96. Merasakan bentuk serangan ini, tidak hanya Raja Feora tapi juga ketiga penasihatnya bergerak menghindari serangan cepat Minos sambil merasakan sesuatu yang mencoba menahan mereka. Domain, sepertinya kamu benar-benar ahli dalam hal itu hanya pada level 90. Tapi mempengaruhiku dengan cara kamu mempengaruhi penjagaku tidak akan semudah itu. Raja Feora berteriak sambil melarikan diri dari Minos untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Minos akhirnya bergerak, kegelapan muncul dari dalam kaisar, menyebarkan kabut ke seluruh ruang bawah tanah. Di saat yang sama, mata coklat pemuda itu bersinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas, mengarahkan serangan mentalnya pada salah satu demigod level 95 yang baru tiba. Minos menggunakan laut gelap untuk mengubah sisi lelaki tua itu, dengan cepat membawanya menjauh dari kelompok Raja Feora dan membawanya ke kelompoknya sendiri. Di saat yang tidak dia duga, Raja Feora ditikam dari belakang oleh salah satu penasihatnya yang paling terpercaya, melihat kekuatan mengerikan Minos yang merusak pikiran targetnya. Brengsek, Raja berteriak ketika dia merasakan belati dari sisi kanan punggungnya mencapai organ dalamnya. Sementara itu, dia kehilangan energinya karena seni melahap dan dibatasi oleh gravitasi chaotic, pedang spasial, dan avatar ruang dan waktu. Dua demigod level 95 lainnya yang masih berdiri nyaris lolos dari pergerakan Minos, merasakan keringat dingin di tubuh mereka saat melihat dari dekat apa yang hampir mereka derita. Kamu bajingan, kekuatan mentalmu lebih besar dari yang mulia. Kamu hampir menjatuhkanku, aku juga hampir terjatuh. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dia menangkap yang mulia, kami hanya bisa mencoba mengalahkannya dengan tubuh super kuat kami. Mereka sepakat saat ini dan tidak butuh waktu lama untuk menyerang Minos, sudah merasa tidak bisa leluasa menggunakan energi di luar tubuh mereka untuk menyerang lawan. Anehnya, Minos sepertinya adalah musuh energi dan hukum alam. Tapi mereka lebih lambat dari Minos. Sebelum mereka mencapai tempat Kaisar Stuart berada, pemuda dengan level sementara 92 ini muncul di belakang salah satu dari mereka dan menendang ke arah tengah punggung musuh. Tendangan Minos cepat dan bertenaga. Saat lelaki tua itu menoleh ke belakang, dikejutkan oleh pemandangan kaki lawannya yang mendekatinya. Ruang yang dilewati kaki Kaisar Stuart runtuh saat lelaki tua itu merasakan batasan spasial muncul di atasnya. Saat dia dipukul, dia melolong kesakitan saat tulang punggungnya patah dan separuh organ dalamnya tertusuk atau hancur seluruhnya oleh salah satu kaki Minos. Yang lain menyaksikan semua ini terjadi di depan matanya dan tidak punya kesempatan untuk membantu rekan lamanya, apalagi melarikan diri dari Minos. Sebelum demigod level 95 terakhir bisa melakukan apapun, dia merasakan sebuah tangan muncul di belakang lehernya. Saat dia menggerakkan matanya untuk melihat ke belakang, dia melihat Minos sudah berada di belakangnya saat lehernya tiba-tiba diremas oleh jari lawannya. Pria itu tidak punya kesempatan untuk berteriak. Saat Minos menggunakan kekuatan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dia menghancurkan leher demigod level 95. Mengakhiri hidup lelaki tua itu dalam satu gerakan. Di tengah-tengah itu, Raja Kerajaan ini berteriak kesakitan, menderita karena serangan penasihatnya. Yang tidak bisa merasakan sakit dan hanya melihat orang di depannya sebagai seseorang yang harus disingkirkan. Minos, kamu akan membayar mahal untuk ini. Aku bersumpah kamu akan mati karena hari ini. Dia berteriak dengan nada menyakitkan, penuh kebencian dan penyesalan. Yang dia inginkan hanyalah naik ke puncak, menjadi lebih kuat, dan akhirnya menjadi dewa pertama di keluarganya. Namun, dia tidak bisa membayangkan hal-hal yang memungkinkannya mencapai prestasi seperti itu akan menyebabkan kematiannya sendiri. Dahulu kala, keluarganya menemukan beberapa berhala di reruntuhan kuno di sebuah pulau di Laut Leluhur. Hal ini mengarahkan mereka untuk menemukan kekuatan keyakinan dan cara menyerap esensinya agar menjadi lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai level 100. Sayangnya, keluarganya masih rapuh saat itu, dan butuh waktu lama bagi orang pertama untuk mencapai tahap ke-10, seperti Raja Feora generasi ini. Tapi dari apa yang dia rasakan sekarang, kerja keras keluarganya selama bertahun-tahun hanya terjadi pada saat ini ketika pria sejati yang menikmati hal-hal seperti itu memberinya pukulan fatal. Mengambil pedang tingkat tinggi kelas 4 miliknya, Minos melintasi ruang dan muncul di belakang demigod level 96 ini, menebaskan pedangnya ke punggung pria itu, melewati sisi kiri dadanya.
menusuk jantungnya sebelum menghancurkannya. Semua demigod yang telah dikalahkan Minos sebelumnya dan yang masih sadar memandang dengan takjub, takut, dan ngeri saat mereka menyaksikan negara terkuat berdarah dari berbagai tempat sementara musuh menahan tubuhnya tegak. Yang mulia, beberapa dari mereka mencoba untuk bergerak, tetapi di hadapan Minos, mereka hanya bisa bergumam ketika mereka merasakan akhir dari sebuah era di negara ini. Minos menjadi sangat kuat, tidak banyak yang mampu melawannya dan mengatakan tidak. Dia menginginkan berhala negara ini. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang-orang di tempat ini adalah memberikan apa yang dia inginkan. Jika terus begini, Raja Feora mati di tangan Minos. Demigod level 96 pertama yang mati di negeri ini dalam waktu yang lama. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2089 Kekuatan Iman. Setelah menghabisi Raja Feora, Minos melihat ke arah orang-orang yang masih hidup di area tersebut sambil menurunkan auranya yang sangat kuat. Kamu sekarang punya pilihan. Pemimpinmu telah meninggal, jadi inilah waktunya memutuskan apakah akan mengikutinya ke akhirat atau menundukkan kepala dan menerima pemimpin baru. Minos berkata tanpa malu-malu, tidak merasa terganggu dengan kenyataan bahwa pemimpin mereka praktis sudah mati di kakinya. Saya lebih memilih opsi kedua. Kerajaan Dataran Hitam membutuhkan orang-orang kuat di sisinya untuk melawan alien yang akan menyerang dunia dalam beberapa tahun. Selain itu, saya tidak punya alasan kuat untuk ingin semua orang di sini mati. Semua ini tidak akan terjadi jika pemimpin Anda melakukan apa yang saya minta sebelumnya. Bagaimanapun, saya akan memberi Anda waktu 1 menit untuk mengambil keputusan. Aku akan menghormati pilihan mereka yang lebih memilih jalan kematian dan mengirim mereka ke tempat yang sama dengan Raja Feora. Orang-orang yang sadar itu gemetar ketika mendengar kata-kata Minos yang mengancam sekaligus pengertian. Sungguh aneh mendengar hal ini dari seseorang yang baru saja membunuh 3 kultivator kuat dan menyebabkan kematian kultivator keempat. Tapi Minos bukannya tidak tulus dalam perkataannya. Saat mereka berdiri diam, saling memandang, melihat hasil konfrontasi singkat yang terjadi di sana, dan mengingat betapa dominannya Minos, dia pindah ke altar di area itu. Ada 3 patung di sekitar air mancur kecil yang mengalami distorsi spasial. Ketiga patung ini dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, kondensasi kepercayaan banyak orang yang berbeda. Patung-patung ini menarik kekuatan iman masyarakat ibu kota Feora, menyebabkan energi unik tersebut beredar dan memadat pada patung utama ketiganya. Dari sana, kekuatan iman mengikuti distorsi spasial, di mana Minos dapat merasakan bahwa berhala sejati yang mengumpulkan kekuatan iman adalah. Mengesampingkan orang-orang yang selamat di pinggiran, dia melihat distorsi spasial ini. Dia dengan cepat menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya untuk mengambil apa yang ada di sana. Distorsi ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengubah cara sang berhala menerima kekuatan iman dengan cara apapun. Itu hanya untuk menyembunyikan idola dan meningkatkan tingkat keamanan artefak. Namun bagi Minos, yang mampu menciptakan kerajaan kuasi spasial di level 90, ini bukanlah apa-apa. Dia dengan cepat mencapai berhala yang tersembunyi di danau kecil dan memperlihatkan artefak berbentuk kelinci, patung coklat muda dengan mata merah menyala dan tanda di sekelilingnya. Artefak ini penuh energi, seolah-olah kelinci itu makan terlalu banyak dan akan meledak. Yang terkandung di dalamnya hanyalah energi keyakinan murni, sesuatu yang harus dikumpulkan dengan cara yang mirip dengan altar ini sebelum orang yang tepat dapat menyerapnya. Sepertinya Raja Feora berada di ambang inovatif. Minos tersenyum melihat artefak ini bisa digunakan kapan saja. Energi iman tidak seperti jenis energi biasa lainnya. Tidak ada kekuatan keyakinan bebas di lingkungan. Kekuatan iman ada di mana orang-orang sangat mengabdi pada gambar, berhala, orang, organisasi, Di tempat tersebut, orang yang tertarik pada kekuatan keyakinan harus memiliki artefak yang kompatibel untuk mengumpulkan dan menyimpan bentuk energi tersebut. Ketika mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menyerap semua kekuatan keyakinan yang telah mereka kumpulkan dari waktu ke waktu dan dengan demikian meningkatkan banyak karakteristik dirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain meningkatkan kemampuan budidaya, meningkatkan pemahaman, menyembuhkan luka lama, meningkatkan vitalitas, meningkatkan keberuntungan, dan lain sebagainya. Singkatnya, segalanya akan lebih mudah bagi seseorang yang bisa menyerap kekuatan iman. Namun tidak semua orang bisa menyerap kekuatan iman. Keyakinan yang dimaksud harus ditujukan kepada mereka atau organisasi yang wakilnya, jika tidak, keyakinan tersebut tidak akan sejalan dengan mereka. Justru karena alasan ini, hanya pemimpin gereja spiritual yang dapat menggunakan kekuatan iman para pengikutnya. Di saat yang sama, hanya Raja Feora yang bisa menyerap energi yang terkandung dalam kelinci yang kini ada di tangan Minos. Jika Minos ingin menggunakan idola ini untuk mengumpulkan kekuatan keyakinan, pertama-tama dia harus membersihkan sepenuhnya tanda Raja Feora dari artefak tersebut. Mengeluarkan semua energi yang terkandung di dalamnya, dan terakhir, membuat hubungan antara jiwa dan artefak tersebut. Setelah melakukan semua itu, dia harus membuat altar seperti tempat dia berdiri sekarang, di dekat tempat banyak orang pemujanya.
Mengetahui apa yang harus dilakukan, dia dengan cepat menggunakan teknik ke-10 untuk menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengan Raja Feora dari artefak berbentuk kelinci. Melihat ini, pria level 95 tadi menghela nafas saat melihat Minos Stuart tidak bisa dihentikan. Dia monster, tidak ada yang akan berhenti. Karena dia memiliki kekuatan seperti itu, kekuatan dunia akan menutup mata terhadap apa yang telah dia lakukan agar memiliki petarung yang kuat dalam perang melawan alien. Lalu dia berkata dengan lantang dan jelas. Saya menyerah kepada Yang Mulia Minos Stuart. Saya harap Anda mengasihani saya. Saya hanya melakukan tugas saya. Beberapa orang yang masih ragu-ragu berteriak serentak, tidak percaya bahwa orang-orang berpangkat tinggi seperti pemimpin mereka akan dengan mudah menyerah kepada musuh. Tapi jenderal ini memberitahu anak buahnya, Yang Mulia sudah meninggal. Tidak hanya itu, kerajaan Dataran Hitam adalah negara besar, dan kerajaan tersebut tidak memiliki cara untuk mendapatkan keadilan. Minos akan mengambil semua yang kita miliki dan memerintah Feora dengan cara apapun. Satu-satunya cara agar kita tidak terjatuh sekarang adalah dengan membantu. Sedih dan tidak adilnya karena kita tidak bisa membalas dendam, apakah itu akan mengubah apa yang sudah terjadi? Jika memungkinkan bagi kami untuk membalas dendam, Yang Mulia masih akan mati. Tapi bahkan tidak ada kemungkinan untuk membalas dendam. Minos terlalu kuat untuk kita berpikir untuk menantangnya. Jadi, cepatlah berserah diri dan memikirkan keluargamu. Mungkin kita masih bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi jika kita menyerah. Tapi bagaimana dengan keluarga kerajaan? Demigod terkuat menutup matanya. Jiwa yang malang. Mereka tersesat. Sementara demigod ini berjanji yang lain, Minos menerima penyerahan pria ini. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Di sisiku, kamu akan menjadi lebih kuat dan memiliki teknologi terbaik di dunia kita ketika musuh datang untuk melawan kita semua. Segera, semua orang yang selamat akan menyerah kepada Minos dan menerima segel darinya, menjamin mereka tidak akan bertahan hidup. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2090 sangat putih. Setelah menyegel kesepakatan dengan 8 orang, 7 demigod level 94, dan 1 demigod level 95, satu-satunya yang selamat dari pertempuran sebelumnya, Minos meminta mereka meminum pil untuk pulih. Dia memandang ketiga temannya, yang sedang menatapnya dengan saksama sambil memegang kelinci di tangannya. Yang Mulia, sekarang, tidak akan sulit bagi kami untuk menyelesaikan balas dendammu di sini. Kamu akan menemaniku sementara aku berurusan dengan keluarga Feora yang lain sebelum aku melepaskanmu untuk kembali ke kota kering. Katanya, mengetahui bahwa orang-orang ini belum tentu ingin membalas dendam dengan tangan mereka sendiri. Cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa keluarga Feora telah disingkirkan dari dunia ini. Bertahun-tahun yang lalu, mereka menukar kebebasan mereka demi dukungan Minos untuk menyelesaikan balas dendam yang sangat mereka cari. Minos membunuh Raja Feora dan berencana untuk berurusan dengan keluarga kerajaan lainnya lebih dari yang mereka harapkan darinya, jadi mereka tidak mengeluh tentang apa yang terjadi. Terima kasih, Yang Mulia. Saya tahu ini bukan hanya untuk memenuhi janji sebelumnya, tapi tetap saja, apa yang Anda lakukan adalah lebih dari yang bisa kami bayar. Kami benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah menjaga kami selama bertahun-tahun. Dan sekarang membebaskan kita dari tahun-tahun kepahitan. Waris keluarga ini, level 88, berkata sambil berlutut di depan Minos. Dua lainnya melakukan hal yang sama, juga berterima kasih kepada Minos karena telah mengambil tindakan terhadap keluarga tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Minos tidak peduli dan berkata, apa pendapatmu tentang mewakiliku di negara bagian ini? Apa? Ketiganya berseru, aku akan meninggalkanmu di sini untuk mengurus persatuan Feora dengan kerajaan Dataran Hitam. Kamu akan menjadi perwakilanku di masa depan. Tidak ada yang lebih adil kan? Kamu telah membawakanku informasi yang relevan dari tempat ini, jadi aku akan biarkan kau menjaga Feora untukku. Tapi pertama-tama kau harus kembali ke kerajaan Dataran Hitam dan membentuk kelompok untuk pergi ke tempat ini. Sementara itu, saya berniat pergi ke tempat lain, jadi Anda harus mengatur semuanya setelah saya pergi. Kami akan melakukan yang terbaik, ketiganya berkata, merasa Minos memberi mereka peluang besar. Bagaimanapun, sepertinya sekutu baru kita telah selesai pulih. Mari kita kembali ke rencana kita segera. Dia melihat 8 orang itu dan mulai bergerak menuju ibu kota. Orang-orang ini melakukan hal yang sama, dengan cepat bergabung dengan para sage di sana untuk menemani Minos dalam perjalanannya. Minos berkata kepada demigod terkuat ini, keluarga kerajaan di negara bagian ini tidak lagi dibutuhkan. Bawa aku ke keluarga kerajaan terkuat. Aku akan melenyapkan mereka sebelum kita menangani mereka yang mungkin menimbulkan masalah bagiku di masa depan. Yang Mulia, tidak semua anggota keluarga Feora berkuasa. Bagaimana menurut Anda agar kami mengampuni mereka yang paling lemah dan paling terbelakang? Ini akan menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa Anda saleh dan tidak akan membawa ketidakstabilan pada negara. Saran yang terkuat dari para demigod. Menurutku itu buruk sekali, kata Minos belak-belakan.
Semua yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Feora akan mati sebelum fajar keesokan harinya. Sedangkan untuk penjaga keluarga, saya bersedia menerima mereka ke dalam kelompokku. Mereka yang memiliki watak yang sama sepertimu akan diterima di tentara dataran hitam. Orang-orang ini melihat bahwa tidak ada percakapan dengan Minos dan menghela nafas, menyesali bahwa mereka tidak dapat membantu mantan penguasa mereka dengan cara apapun. Setidaknya aku mencoba. Pria level 95 itu berpikir dalam hati, tidak lagi melirik Minos. Satu penolakan sudah cukup untuk mengetahui bahwa dia tidak seharusnya melanjutkan masalah ini. Segera, dia dan orang-orang lainnya akan menunjukkan kepada Minos jalan menuju istana kerajaan, tempat anggota keluarga kerajaan terkuat berada pada hari itu. Mengingat kecepatan mereka bergerak, mereka akan tiba di tempat seperti itu beberapa saat setelah meninggalkan altar sebelumnya. Tiba di istana yang agak sibuk yang berada di bawah tekanan kepergian para penggarap lokal terkuat beberapa saat yang lalu. Pasukan di istana masih ragu dengan apa yang terjadi pada kedaulatan mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa raja telah pergi bersama para penasihatnya beberapa saat yang lalu setelah merasakan ada yang tidak beres di salah satu tempat berkumpulnya kekuasaan agama di negara. Di tengah kekhawatiran umum dari anggota keluarga terkuat itu, 9 demigod dan 3 sage muncul di atas istana kerajaan. Terbang di atas bagian tengah kota sambil melihat tempat itu dengan cara yang aneh. Penjaga yang tersisa tetap berada di tempat mereka berada dan berdiri di atas istana, memandang aneh ke arah kelompok penjaga di sebelah Minos. Sementara itu, orang-orang yang lebih lemah di istana tetap tinggal di tempat mereka berada, menyadari bahwa masalah besar sedang menimpa mereka. Rian, apa yang terjadi? Mengapa kamu berdiri di samping Minos Stuart? Apa yang dia lakukan di sini? Dan di mana yang mulia? Seorang pria level 95, salah satu dari 6 tetangga Feora di level itu, bertanya sambil mengambil tempat di depan pria lainnya. Demigod level 95 di sebelah Minos menarik napas dalam-dalam sebelum menatap mata orang itu dan berkata, "Yang mulia sudah meninggal. Sekarang Feora menjadi milik kerajaan dataran hitam. Menyerah pada Yang Mulia Minos Stuart atau menghadapi konsekuensinya." Teriaknya, senjatanya siap menyerang. Mendengar kata-kata Rian, sekitar 40 demigod di sekitar istana kerajaan merasa aneh saat rasa dingin menjalari tubuh mereka. Pengkhianat terkutuk. Minos mengambil satu langkah ke depan, menyadari bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah saat itu juga. Dia masih berada di level 92, karena kemampuannya untuk menjaga pukulannya lebih tinggi dengan menggunakan keahliannya yang telah berevolusi, dan dia bisa tetap kuat lebih lama. Ucapannya sebelum menyerang demigod lawan terkuat. Rian berbicara dengan sangat lembut. Mereka yang tidak segera menyerah akan mati. Setelah menutup mulutnya, Minos menghilang dari tempatnya berada dan muncul di samping demigod level 95 terkuat dari pihak musuh, salah satu dari 2 individu level tersebut yang saat ini tersedia di istana kerajaan. Ketika dia muncul di samping orang itu, Minos sudah menggunakan tubuh indestructible-nya, dan dia hanya menendang perut pria itu, menyebabkan ruang di sekitar kakinya runtuh saat dia bergerak lebih cepat daripada reaksi lawan. Pria itu berteriak sambil beberapa merasakan organ tubuhnya hancur akibat tendangan Minos sementara tubuhnya sudah terbang menuju tanah dengan sangat cepat hingga terlihat seperti bola meriam. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.